and now shove it up, I'm saying like bing bop boom 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 bop damn. The type of shit I'm... Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ivani Melinda Argianti Benu dengan NIM 2323714252. Saya adalah mahasiswa Politeknik Negeri Kupang, jurusan akuntansi, program studi akuntansi sektor publik. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk menguji suatu data menggunakan aplikasi SPSS. Nah, sebelum kita masuk ke langkah-langkahnya, di sini saya akan menjelaskan judul dari penelitian saya. Jadi judul dari penelitian saya yaitu pengaruh fasilitas pembelajaran, manajemen waktu, dan gaya belajar terhadap kepuasan belajar mahasiswa. Nah, seperti yang sudah teman-teman ketahui pada judul saya, di sini terdapat 4 variabel, yaitu 3 variabel independen dan 1 variabel dependen. 3 variabel independen yang pertama, pengaruh fasilitas pembelajaran sebagai X1, manajemen waktu sebagai X2, gaya belajar sebagai X3, dan 1 variabel dependen yaitu kepuasan belajar mahasiswa sebagai variabel Y. Selamat menyaksikan. Nah, oke teman-teman, jadi di sini adalah data saya yang saya ambil menggunakan Google Form, dan juga di sini diisi melalui kuesioner. Di sini jumlah respondennya ada 20, kemudian total soalnya ada 30. Di sini saya sudah melakukan Excel agar lebih mempermudah saya dalam menyalin ke SPSS. Nah, teman-teman bisa lihat di sini datanya, di sini sudah saya salin dan juga sudah saya masukkan. Kemudian kita pindah ke variabel view. Dari variabel view di sini juga name-nya saya sudah ganti, kemudian decimalsnya juga di sini saya sudah nolkan, dan juga labelnya di sini saya sudah ganti menjadi butir soal 1 sampai dengan butir soal 30. Kemudian skor totalnya juga saya sudah taruh, dan untuk measure-nya di sini saya sudah ganti ke scale. Kita kembali ke data view. Dari data view di sini kita akan melakukan pengujian yang pertama yaitu uji validitas. Kita masuk ke pengujian yang pertama, langkah-langkahnya kita klik analyze. Kita klik correlate. Kita pilih bivariate. Nah, kemudian di sini datanya sudah saya pindahkan. Untuk person to silent dan juga flag-nya di sini juga sudah dicentang. Kemudian kita klik OK. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ini adalah data yang sudah saya uji. Kemudian kita lihat di bagian pojok paling kanan. Di sini untuk skor totalnya teman-teman bisa lihat. Nah, suatu data dinyatakan valid ketika kita harus mengetahui dulu R tabelnya. Jadi di sini total sampelnya yaitu 20. Kemudian N-nya 20 dikurangi 2 yaitu 18. Kemudian untuk signifikansinya itu 0,05 dan butir soalnya sebanyak 30 sehingga R tabelnya adalah 0,378. Teman-teman bisa lihat di sini untuk skor total yang pertama di sini tidak valid ya, karena dia tidak melebihi dari nilai R tabelnya. R tabelnya 0,378. Untuk yang kedua di sini valid, ketiga, keempat, dan juga seterusnya. Nah, di sini kita akan menentukan mana-mana saja yang tidak valid. Teman-teman bisa lihat di sini untuk yang pertama ini dia tidak valid. Kemudian di nomor 6 di sini juga tidak valid. Kemudian nomor 12 tidak valid, nomor 14 dan juga nomor 27 di sini tidak valid ya. Nah, teman-teman, jadi di sini satuan dinyatakan valid ketika melebihi dari R tabel. Oke, kita masuk ke pengujian yang kedua. Kita kembali ke data awal.
Nah, teman-teman, di sini untuk pengujian rehabilitasnya kita klik analyze. Kemudian kita pilih bagian scale. Pilih reliability analyze. Nah, untuk yang di sini teman-teman, di sini kita masukkan hanya datanya yang valid saja. Jadi nomor 1 kita tidak masukkan, nomor 2 hingga nomor 5 kita masukkan secara manual. Nah, di sini nomor 6 kita tidak masukkan karena tidak valid. Kemudian kita masukkan nomor 78 hingga 11. Kemudian untuk nomor 13 kita masukkan. Nomor 15 sampai nomor 26 kita masukkan. Kemudian kita masukkan dari nomor 28, 29, 30 dan juga totalnya kita masukkan. Kemudian kita klik statistik. Kita pilih scale yang paling bawah. Lalu kita continue dan klik OK. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini saya tidak memasukkan untuk yang tidak validnya. Di sini semua data yang valid sudah saya masukkan. Untuk rehabilitasnya di sini, ini juga sama seperti validitas bahwa suatu data dinyatakan valid ketika nilainya dia melebihi dari R tabel. Nah, R tabelnya di sini 0,361. Oke, kita masuk ke pengujian yang ketiga, yaitu uji asumsi klasik. Nah, kita lanjut ke pengujian yang berikut, yaitu uji asumsi klasik. Kita bisa pilih file, kemudian kita klik new, kemudian kita pilih data, nah kita bisa lihat kembali ke Excel, lalu kita masuk kembali ke SPSS, kemudian kita Ctrl V. Dan di sini teman-teman bisa lihat, di sini kita masuk ke bagian variable view. Kita ganti namanya menjadi X1, X2, X3 dan juga Y. Nah, desimalnya di sini kita buat menjadi 0. Kemudian labelnya di sini yang pertama pengaruh fasilitas pembelajaran.
Untuk X2 manajemen waktu. Kemudian X3 gaya belajar. Dan untuk Y-nya di sini kepuasan belajar mahasiswa. Untuk measure-nya kita ganti menjadi scale. Nah, teman-teman, untuk menguji normalitas di sini saya menggunakan metode ppplot. Pertama di sini kita masuk ke analyze. Kita pilih regression, kita pilih linear. Kemudian kita masukkan variabel Y ke kolom dependent. Dan untuk variabel X1, X2, X3 nya kita masukkan ke variabel independen. Kemudian kita klik plots. Kita centang pada normal probability plot. Kita continue lalu klik OK. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah data. Suatu data dikatakan normal ketika sebaran datanya ini mengikuti garis diagonal. Teman-teman bisa lihat di sini juga data saya ini dia berdistribusi normal karena titik-titik sebarannya ini berada pada garis diagonal atau garis dengan kemiringan 45 derajat. Oke, kita masuk ke uji yang keempat, yaitu uji heterokedastisitas. Nah, kita masuk ke data awal. Di sini saya menggunakan metode scatter plot. Kemudian kita klik analyze. Kita pilih regression. Kita klik linear. Jika sudah dimasukkan, kemudian kita pilih plots. Kemudian di sini untuk S-receipt-nya saya pindahkan ke variabel Y dan juga spread-nya saya pindahkan ke variabel X. Kemudian ini normalnya di sini saya sudah centang. Lalu klik continue dan kita klik OK. Nah, data ini dinyatakan lolos dalam uji heterokedastisitas jika distribusi data ini menyebar baik atas sumbu 0 maupun di bawah sumbu 0. Teman-teman bisa lihat ini adalah sebaran datanya. Di sini data saya yang berdistribusi dia lolos untuk uji heterokedastisitas karena datanya ini menyebar dengan sempurna di atas sumbu 0 dan juga di bawah sumbu 0. Kita melakukan pengujian yang kelima, yaitu multikolinearitas. Kita kembali ke data awal. Di sini saya menggunakan metode tolerance dan VIF. Kemudian kita masuk ke analyze. Kita masuk ke regression, kita pilih linear. Nah, seperti biasa di sini saya sudah masukkan untuk variabel independen dan juga variabel dependen. Kemudian kita pilih statistik.
Nah, kita hilangkan checklist pada model fit dan juga estimates. Kemudian kita centang pada collinearity. Kemudian kita klik continue dan kita klik OK. Nah, data dinyatakan lolos pada uji multikoliniaritas jika nilai toleransi lebih besar dari 0,10 dan juga VIF-nya lebih kecil daripada nilai 10. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk variabel X1, X2 dan juga X3 ada pengaruh fasilitas pembelajaran, manajemen waktu dan juga gaya belajar. Nah, untuk nilai toleransinya sendiri ini berdistribusi. Ini dia tidak lolos dalam pengujian multikoliniaritas dikarenakan nilai toleransi untuk pengaruh fasilitas pembelajaran ini lebih besar daripada 0,10. Kemudian untuk manajemen waktunya juga lebih besar dari 0,10 dan juga gaya belajar lebih besar dari 0,10. Tapi dalam pengujian VIF di sini semua ujian dilakukan menggunakan uji multikoliniaritas. Di sini dia dinyatakan lolos untuk ujinya dikarenakan di sini nilainya kurang dari 10. Kemudian kita lanjut ke ujian berikut, yaitu uji autokorelasi. Kemudian kita masuk ke data awal. Nah, kita di sini menggunakan metode Darwin-Watson. Yang pertama kita masuk ke analyze. Kemudian kita masuk ke regression. Kita pilih linear. Kemudian kita masukkan variabelnya. Nah, jika sudah di sini, kemudian kita pilih statistik. Kita checklist pada Darwin-Watson. Kemudian kita continue, lalu klik OK. Nah, ini data dinyatakan lolos pada uji autokorelasi jika nilai Darwin-Watson berada di antara DU dan nilai D4-nya ini dikurang dari DU. Teman-teman bisa lihat pada kotak model summary di sini. Untuk nilai Darwin-Watson-nya sendiri ini berada pada nilai 1,195, di mana ini dinyatakan lolos pada pengujian autokorelasi karena nilainya kurang dari 4. Kemudian kita masuk ke uji regresi linear sederhana. Kita masuk pada analyze, lalu kita klik regression, kita masuk ke linear. Kalau sudah seperti ini, kita langsung klik OK. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini untuk variabelnya di sini. Ini pengaruh fasilitas pembelajaran, manajemen waktu dan juga gaya belajar. Nah, di sini untuk pengaruh fasilitas pembelajaran yang pertama di sini ini dinyatakan valid dan dinyatakan berpengaruh positif terhadap kepuasan belajar mahasiswa. Dikarenakan untuk nilai signifikansinya di sini kurang dari nilai 0,005 sehingga data ini dinyatakan valid atau berpengaruh sangat penting. Kemudian untuk variabel yang kedua yaitu manajemen waktu. Ini juga berpengaruh terhadap kepuasan belajar mahasiswa atau variabel Y karena nilainya ini kurang dari 0,05 dan juga gaya belajar atau X3 ini juga berpengaruh positif terhadap kepuasan belajar mahasiswa karena dia nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Kita masuk ke pengujian yang terakhir yaitu uji regresi linear berganda.
Kita masuk ke data awal, kemudian kita klik pada bagian Analyze, klik Regression, klik Linear. Jika sudah masukkan semua variabel independen dan juga dependen, kemudian kita langsung klik OK. Di sini teman-teman bisa lihat untuk nilai Darwin Watson-nya di sini masih dinyatakan normal karena kurang dari 4. Kemudian nilai VIF-nya juga di sini masih dinyatakan berdistribusi normal atau dia masih berpengaruh sangat penting. Nah, kemudian teman-teman bisa melihat di bagian sini ini untuk pengaruh fasilitas pembelajaran. Nah, di sini dia berpengaruh positif karena nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Nah, kemudian untuk manajemen waktunya juga di sini berpengaruh karena kurang dari 0,05 dan juga gaya belajarnya di sini kurang dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengaruh fasilitas pembelajaran sebaik X1, manajemen waktu sebaik X2 dan juga gaya belajar sebaik X3 dia berpengaruh terhadap kepuasan belajar mahasiswa sebagai variabel Y.